Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut materi tentang lingkaran, yaitu dengan tema kedudukan titik, garis, dan lingkaran terhadap lingkaran. Oke, langsung aja nomor 1, yaitu tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, caranya adalah yang pertama mensubstitusikan titiknya, dan yang kedua adalah membandingkan antara jarak titik terhadap pusat lingkaran dengan jari-jari lingkaran. Nah, ini rumusnya. Oke, langsung aja contohnya. Oke, misalnya ada suatu lingkaran ya. Nah, ini karena titiknya pusat, berarti X kuadrat. Nah, berarti ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya adalah jaraknya adalah 4. Berarti 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, perhatikan. Yang pertama adalah dengan cara mensubstitusikan. Substitusikan misalnya titik A. Titik A itu 3,1, berarti X-nya 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 16. 3 kuadrat, 4 ditambah 1, 5. 5 itu kurang dari 16. Karena kurang dari 16, dia berada di dalam lingkaran. Ini adalah di dalam lingkaran. Oke, dengan cara yang sama untuk B dan C. B-nya itu titiknya di min 4,0 ya. Titiknya di min 4,0. Min 4,0 berarti X kuadrat. Masukin sini ya. Berarti jadinya 4 kuadrat 16 plus 0 sama dengan 16. 16 sama dengan 16. Karena dia sama dengan, ya berarti dia berada di tepat di lingkaran. Oke. Berarti sudah jelas kalau C-nya berarti 2, min 4 ya. Dan C-nya 2, min 4. Oke, kita masukin ke sini. X kuadratnya 2, berarti 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Min 4 kuadrat sama dengan 16. Oke. 2 kuadrat itu 4 ditambah 16 sama dengan 16. 4 tambah 16, 20. Nah, kalau 20 itu lebih dari 16, maka dia terletak di luar lingkaran. Seperti itu. Berarti kalau kurang dari itu di dalam, kalau sama dengan berada di tepat di lingkaran, dan kalau lebih dari nilainya berarti sama dengan terletak di luar lingkaran. Oke. Yang kedua adalah kedudukan garis L terhadap lingkaran L ya. Oke, dengan cara sama. Yang pertama mensubstitusikan persamaan garis L ke dalam persamaan lingkaran. Nah, dari sini kalau kita substitusikan nih jadinya persamaan kuadrat ya. Kita gunakan diskriminannya. D-nya itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, langsung saja contoh soalnya. Oke, diketahui garis L sama dengan X plus 7Y plus 10 sama dengan 0. Dan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y min 20 sama dengan 0. Yang pertama, tunjukkan garis L itu memotong lingkaran L di 2 titik. Oke, lihat yang pertama substitusi ya. Oke, kita ini aja. Yang B dan C kalian bisa contoh latihan sendiri. Oke, tunjukkan bahwa garis L memotong lingkaran L di 2 titik. Oke, yang pertama substitusi. Kita buat dulu dari persamaan garisnya adalah X plus 7Y plus 10 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa ubah menjadi X sama dengan min 7Y min 10 gitu ya. Kita substitusi ke persamaan lingkarannya. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y min 20 sama dengan 0. Oke, yang A yang utama. Kita substitusi X kuadratnya berarti jadinya min 7Y min 10 kuadrat ditambah Y kuadrat min 2 min 7Y min 10 min 4Y min 20 sama dengan
0 min 7 kuadrat jadi 49Y kuadrat min 7 kali 10 min 70 kali 2 min 140Y plus 100 plus Y kuadrat min 2 kali min 7 plus 14Y min 2 kali 10 plus 20 min 4Y min 20 sama dengan 0. Oke, 49 tambah Y berarti 50 Y kuadrat min 140 tambah 14 berarti min berapa? Min 140 oh sorry ini tambah ya min 7 kali min 10 plus ya benar berarti 140 tambah 14 154 dikurang 4 berarti 150 Y. Oke, 100 tambah 20 dikurang 20 sama dengan 100 sama dengan 0. Oke, sederhanain aja dibagi 50. Berarti Y kuadrat ini dibagi 50 berarti Y kuadrat plus 3Y plus 2 sama dengan 0. Oke. Kita buat diskriminannya, D-nya adalah sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, B-nya itu 3, berarti 3 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya itu 1, C-nya adalah 2. Oke, 3 kuadrat berarti 9 dikurang 4 kali 1 kali 2 adalah 8. 9 dikurang 8 adalah 1. 1 itu lebih dari 0. Oke, karena lebih dari 0, perhatikan karena lebih dari 0, garis L memotong lingkaran L di 2 titik. Nah, di 2 titik ya. Oke. Yang kedua, yang B-nya, tentukan koordinat titik potongnya. Koordinat titik potongnya berarti, nah ini karena Y-nya udah dapat, berarti Y kuadrat ditambah 3Y plus 2 sama dengan 0. Berarti, oke, kita faktorkan, berarti Y-nya itu plus 2 dan Y-nya plus 1. Berarti Y-nya sama dengan min 2 dan Y-nya sama dengan min 1. Oke, sudah dapat. Y-nya sudah dapat. Ada 2, berarti substitusikan ke X-nya. Berarti ketika Y1 sama dengan min 2, maka X1-nya sama dengan min 7 kali min 2, 14 dikurang 10. Berarti sama dengan 4. Berarti titiknya adalah 4, min 2. Yang kedua, kalau Y2-nya sama dengan min 1, maka X2-nya sama dengan min 7 kali min 1, 7 dikurang 10 sama dengan min 3. Maka titiknya adalah min 3, min 1. Kalau kita buktikan dengan gambar, nah perhatikan gambarnya. Oke, persamaan lingkarannya itu X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y min 20 sama dengan 0. Dan garis L-nya adalah X plus 7Y plus 10. Nah ini dia memotong di 2 titik ya. Titik potongnya itu yang pertama di sini ya. Di sini. Berarti 4, min 2. 4, min 2. Yang kedua adalah titiknya di sini. Potongnya. Berarti min 3, min 1. Oke, 4, min 2 dan min 3, min 1. Berarti terbukti. Oke, yang terakhir adalah kedudukan dua lingkaran. Nah, karena ada dua lingkaran berarti ada lingkaran besar dan lingkaran kecil. Nah, lingkarannya lingkaran M dan lingkaran N. Oke. Nah, ini kedudukan dua lingkarannya ya. D-nya sama dengan 0, lingkaran yang sepusat dan seterusnya. Oke, untuk mencari D-nya, nilai D-nya itu rumusnya XB dikurang XA kuadrat ditambah YB dikurang YA. XB-nya itu titik pusat di B dan ini titik pusat yang X-nya di lingkaran A. Oke, langsung aja contohnya. Oke,
Lingkaran A dengan persamaan X min 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 9, dan lingkaran B dengan persamaan X min 2 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 25. Oke, kita tentukan dulu titik pusatnya. Oke, untuk titik pusat yang A berarti X-nya itu titik pusatnya adalah 1,3 ya. X-nya 1 berarti X-nya 1, Y min 3 berarti Y-nya 3, dan R-nya sama dengan 9. Nah, ini 9 itu R kuadrat ya, berarti R-nya adalah akar 9. Akar 9 adalah 3. Untuk PB-nya berarti pusatnya adalah 2,3. R-nya akar 25 berarti 5. Berarti XA-nya sama dengan 1, XB-nya sama dengan 2. YA-nya sama dengan 3, dan YB-nya sama dengan 3. Oke, kita masukin ke rumusnya aja yang tadi. Rumus D-nya itu sama dengan akar XA min XB kuadrat ditambah YB YA dikurang YB. Sama aja ya sebenarnya. Mau YB dikurang YA atau YA dikurang YB sama aja. Oke. XA-nya itu 1, berarti 1 dikurang 2 kuadrat ditambah 3 dikurang 3 kuadrat. Berarti akar 1 dikurang 2 min 1 kuadrat sama dengan 1. Akar 1 adalah 1. Oke, D-nya itu sama dengan 1. Berarti kedudukannya, nah ini kedudukannya. Kalau D-nya sama dengan 1 berarti dia, nah ini perhatikan. Oke, kalau kita lihat R dikurang R-nya itu R yang besar berarti R ini ya, ini berarti R besar. Nanti ini R-nya kecil, R dikurang R berarti 5 dikurang 3 berarti sama dengan 2. Nah, D-nya itu 1 itu kurang dari 2. 1 itu kurang dari 2 berarti lingkaran kecilnya berada di dalam lingkaran besar. Berarti lingkaran kecilnya itu yang A, berarti di dalam lingkaran besar. Nah, ini. Oke. Lanjut nomor 2. Nomor 2 yang B. Yang B yang A. Lingkaran C dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini titik pusatnya di 0,0 ya. P-nya 0,0. R-nya sama dengan 5. Oke, yang D-nya ini PC, yang ini PD. PD-nya ini sama 9,12. R-nya itu akar 169 adalah 13. Oke. Rumusnya sama, cari dulu D-nya, berarti akar, langsung aja ya. X-nya 9 dikurang 0 kuadrat ditambah 12 dikurang 0 kuadrat. Berarti 9 kuadrat itu adalah 81 ditambah 140. 144 berarti 225. Akar 225 adalah 15. Nah, D-nya itu sama dengan 15. Nah, perhatikan. Kalau kita lihat lagi, D-nya itu 15 ya. Berarti berada di, karena D-nya 15, R besarnya 13, dan R kecilnya 5. Berarti masuknya yang, oke, D-nya, oh ini benar. Yang ini ya. Berarti yang ini ya, yang ini. Berarti D-nya 15, berarti kurang dari R-nya yang 13. Dan kurang dari 13 tambah 5, 18. Berarti dia berada di kedua lingkaran berpotongan. Seperti itu. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.